Ayo sesama umat muslim kita bergerak, beribadah, kita berlomba-lomba kebaikan tapi dalam kondisi rukun seperti itu. Apa kesibukan Anda saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Akbar yang saat ini sedang aktif di Rukun Indonesia, salah satu media muslim milenial yang bergerak di bidang dakwahnya juga. Namun secara brand kita aktif untuk menginspirasi buat sahabat-sahabat Rukun tentunya untuk belajar kembali, untuk mengajak kembali kita belajar dari secara yang basic nih. Ibaratnya kalau misalnya saat ini kita memang kecenderungannya lagi rame, tren hijrahnya lagi tinggi. Nah tentunya kita coba mengambil market di mana orang-orang yang tertarik untuk kembali lagi hijrah, untuk kembali lagi belajar terkait keislaman, seperti itu. Apa latar belakang kehidupan Anda sehingga memilih untuk berdakwah? Masya Allah, justru kalau misalnya di sahabat Rukun, dari tim-tim Rukunnya, sebenarnya kita dari latar belakang yang sangat jauh berbeda secara profesionalnya. Kalau saya sendiri latar belakangnya memang seorang jurnalis dulu, teman-teman saya juga di bidangnya masing-masing. Namun ketika kita berada di duduk satu tempat, ketika melihat tren hijrah ini, kita juga ingin belajar untuk bisa memberikan ruang berdakwah. Bagaimana sih sebenarnya dakwah yang bisa kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan atau skill-skill yang kita punya gitu waktu itu. Dan saat itu kita kepikiran untuk membangun Rukun, karena saat itu tren hijrah lagi tinggi. Kita ingin menginspirasi buat muslim-muslim milenial yang usianya masih 17 sampai 35 tahun, bagaimana kita kembali belajar dari hal-hal yang sangat terkecil, yang sangat sederhana. Ternyata kalau kita mau hijrah itu bisa kok memulai dari dengan senyuman, karena Nabi itu mengajarkan kita untuk selalu tersenyum. Bisa loh kita hijrahnya lewat aktivitas-aktivitas yang mulai dari basic, yaitu kita sholat dulu, kemudian kita belajar baca Al-Quran. Kalau belum bisa baca, kita baca huruf hijaiyah, seperti itu. Dari situlah teman-teman Rukun yang berkisar 3-4 orang mendirikanlah satu platform media, dan salah satu produk yang memang sedang diunggulkan di Rukun Indonesia yaitu Rukun Podcast. Di mana Rukun Podcast itu ada beberapa kategori. Yang pertama, Hidayah Sang Mu'alaf, yang memang saat ini kita bersilaturahmi, bersinergi, berkolaborasi dengan sahabat-sahabat mu'alaf. Luar biasa perjalanan spiritualnya yang mengenal Islam, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu berserah dirinya, sehingga kita mendapatkan inspirasi ke depannya. Bagaimana cerita Anda mengawali konten dakwah ini? Jadi waktu berdirinya Rukun itu sekitar 2019 ya, sebenarnya sudah beberapa tahun. Namun tentunya secara aktivitas kita baru 1,5 tahun lah kira-kira dari 2023 ini. Dan waktu kenapa namanya Rukun? Karena saat itu kita punya latar belakang yang sangat berbeda, dan fenomena tren hijrah ini ternyata dari kacamata seorang jurnalis, ternyata kita cukup obesitas konten, yaitu di media sosial, yaitu mungkin di Google. Kita akan sangat mudah mengakses kegiatan-kegiatan atau bahkan keilmuan. Di situ sangat positif sekali ketika kita melihat. Namun ada sisi negatifnya yang perlu kita waspadai, yaitu di mana kita belajar tanpa referensi ataupun kita belajar tanpa tahapan, sehingga kita sendiri kebingungan nih dari teman-teman yang di Rukun, kebingungan kita mau belajar dari yang mana, kemudian metodenya seperti apa. Dan itu yang kita rasakan dari teman-teman yang berusia muda, teman-teman muslim lainnya, sehingga kita kasih nama nih Rukun. Daripada pandangan-pandangan yang berbeda, kemudian dari cara yang beribadahnya, itu kita persilahkan selama masih dalam satu naungan Al-Quran dan hadis tentunya. Namun kita bergerak bersama, hijrah bersama, melangkah lebih baik seperti sebagaimana tagline kita. Lalu
kita buatlah namanya Rukun Indonesia. Sebenarnya Rukun Indonesia itu bukan rukun semua agama, tapi di Islam sendiri karena memang value-nya yaitu kita saling rukun, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo sesama umat Muslim kita bergerak, beribadah, kita berlomba-lomba kebaikan, tapi dalam kondisi rukun seperti itu. Apa motivasi terbesar Anda membuat konten dakwah? Sebenarnya sesederhana ketika saya bergerak sebagai seorang jurnalis waktu itu, saya percaya bahwasanya apa yang saya kerjakan ini dapat menjadi manfaat bagi orang lain, karena tulisan-tulisan atau berita-berita yang disampaikan bisa menjadi informasi yang berguna bagi pembaca. Sesederhana itulah ketika saya melihat potensi bersama teman-teman rekan-rekan saya ketika mendirikan Rukun, kita pingin menyampaikan informasi yang bisa menginspirasi, dan tentunya dari kegiatan-kegiatan kita itu ada ladang dakwahnya. Jadi karena memang Rukun ini latar belakangnya kita sangat berbeda-beda, secara masa lalunya mungkin, kebetulan juga dari skillnya berbeda-beda, namun kita ingin punya ruang agar kita bisa beraktivitas, namun kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain lewat dakwah digital, seperti itu. Apa tantangan dan hambatan yang Anda rasakan selama jalani konten dakwah? Masya Allah, jadi sebenarnya memang kalau dibilang tantangannya, ini luar biasa tantangan bagi kita, karena sebenarnya selain kita berdakwah lewat digital, sebenarnya yang paling basic lagi kita belajar saat itu. Jadi ketika kita bertemu dengan narasumber untuk kita podcast, kemudian kita bersilaturahmi dengan komunitas, ketemu dengan yayasan, baik ketemu dengan takmir masjid, justru yang paling utama challenge-nya adalah bagaimana dari kami tim-tim Rukun itu bisa belajar, sehingga kita juga selain bisa menyampaikan informasi tersebut, kita juga bisa berkembang. Itu kenapa mungkin tagline-nya melangkah lebih baik itu tidak hanya ke sahabat rukunnya, namun dia dari tim-timan Rukun ini ingin melangkah bersama lebih baik, seperti itu. Bagaimana respon masyarakat terhadap konten dakwah yang Anda berikan? Alhamdulillah saat ini memang Rukun di podcastnya subscriber kita alhamdulillah mencapai 115.000 subscriber, dan itu kita confirm bahwasanya itu antusias yang sangat luar biasa dari sahabat Rukun. Memang saat beberapa bulan sebelumnya atau setahun sebelumnya ke belakang kita ngelihat, wah ternyata ketika membuat konten di video maupun feed di Instagram mungkin tidak banyak peminatnya, belum banyak yang nge-view, belum banyak yang nge-like, tapi memang secara istiqomah yang kita bangun, bagaimana kita berdakwah dulu nih gitu. Selain kita memang mengejar view, mungkin mengejar komentar, like, itu memang salah satu menjadi target juga sebenarnya, tapi landasan utamanya bagaimana kita bisa menyampaikan dakwahnya. Sehingga beberapa bulan lalu yang memang konten yang cukup meledak, yaitu salah seorang mu'alaf yang saat ini di Turki, sempat dicoret kakak karena memang hijrah menjadi seorang muslimah, itu meledak. Sehingga konten-konten kita yang lain juga ikut besar juga, dan ini menjawab kegelisahan yang mungkin yang dari teman-teman Rukun, dan Allah menjawab itu tuh. Ayo ini kita bisa konsisten nih lewat dakwahnya di digital seperti ini nih, seperti itu. Karena semangat kita dalam beraktivitas di dunia maupun tujuan kita di akhirat nanti adalah mencapai keriduan dari Allah Subhanahu wa taala.